Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema gagal melupakan mantan. Tanda mantan juga gagal melupakanmu. Ya. Jadi ketika perpisahan itu berlangsung, dua anak manusia ini tentu berusaha untuk saling melupakan, ya. Tetapi bahwa manusia itu umumnya bisa melupakan sesaat ketika dia berada di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah teman, sahabat, dan keluarganya. Sayangnya 24 jam sehari semalam itu tidak selamanya kita berada di tengah-tengah orang lain yang bisa mengalihkan pikiran, perhatian, kenangan kita dari mantan. Ada waktu yang cukup besar juga di mana kita menjalani hidup kita sendirian. Nah, ketika orang sedang sendirian tuh, kalau ada hal yang bisa dia kerjakan, ya, misal mengerjakan sesuatu yang produktif, ya, menghasilkan sebuah karya yang kemudian kita bisa langsung melihat hasilnya. Makanya sesungguhnya media sosial ini itu juga alat untuk melupakan mantan yang sebenarnya cukup efektif, ya. Orang bisa berkarya yang karyanya itu bisa langsung dilihat oleh banyak orang, ya. Dan ketika sebuah karya mendapatkan respon yang bagus, kan orang menjadi tambah semangat untuk berkarya. Walaupun berkarya itu tanpa rekan, tanpa teman, sendirian. Tapi kalau kita tidak punya hal yang kita tekuni, maka waktu-waktu ketika kita sendirian yang paling banyak menarik perhatian kita adalah kenangan. Maka orang yang sendirian itu yang paling sering mereka lakukan adalah berkhayal, mengingat masa-masa yang indah, kebersamaan yang romantis, dan seterusnya tadi. Maka secara tidak sadar, orang sudah berusaha untuk melupakan, tetapi ketika dia sendirian, dia mengisi waktunya tadi untuk mengingat mantannya. Mantannya juga begitu, ya. Ketika dia sedang sendirian, yang dia lihat foto ketika masih bersama dan seterusnya. Padahal ketika salah satu saja masih gagal melupakan, dia masih ingat terus, maka otak kita akan memancarkan gelombang elektromagnetik kepada orang yang kita ingat. Sehingga orang yang kita ingat, si mantan ini, jadi terpengaruh tuh dengan kehadiran getaran atau gelombang elektromagnetik yang memancar dari pikiran kita. Sedikit banyak dia jadi ingat. Ya. Jadi susah melupakan juga.
Apalagi ketika dua-duanya masih terus saling mengingat, maka gelombang elektromagnetik pikiran mereka akan selalu terhubung. Pikiran yang satu mengingat, yang satu mengingat. Begitu terus. Pertanyaannya kemudian, kenapa sama-sama gagal melupakan, tetapi kok tidak bersama lagi? Nah, itu pertanyaan menarik tuh. Ya, tapi sebelum kita bahas, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, nah, masih saling terkenang. Mungkin getaran cinta itu masih sama-sama ada di dalam hati. Tapi kenapa tidak bisa bersama lagi? Banyak faktor. Karena faktor orang tua yang betul-betul tidak mau kalau anaknya ini kembali berkomunikasi dengan mantannya. Ya. Bisa jadi karena faktor kehadiran orang lain di dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Tetapi bahwa ketika kita masih terus terkenang mantan, sesungguhnya itu tanda bahwa mantan juga gagal melupakan kita. Ketika kita lagi sendirian, sebenarnya lagi tidak mengingat dia, lagi punya kegiatan, tapi lagi sendirian, tiba-tiba terkenang mantan. Itu tanda bahwa mantan sedang memancarkan gelombang elektromagnetik dari pikirannya kepada kita. Ya, nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ingin melupakan, apakah ada cara? Sebenarnya, memang melupakan itu adalah sesuatu yang amat sangat sulit. Ya, hati manusia melupakan orang yang dia cintai, itu adalah sesuatu yang amat sangat sulit. Dan yang bisa membuat kita lupa kepada mantan, ya, adalah kehendak Allah. Maka kalau memang mau melupakan mantan, kan banyak pertanyaan seperti itu. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa. Berdoa yang khusyuk, yang fokus, yang konsentrasi, memohon pertolongan Allah agar Allah menghapus rasa cinta yang berlebihan di dalam hati kita kepada mantan. Ya. Dan mengisi kehidupan kita setiap hari dengan amal saleh. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khasi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, berdoa yang khusyuk, yang konsentrasi, memohon pertolongan Allah. Karena yang bisa
membuat kita melupakan mantan, hanya pertolongan dari Allah. Ya. Nah, dan setelah itu jangan lupa terus mengisi hidup kita dengan berbuat baik, dengan amal saleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.